Halo, perkenalkan, nama saya Carolina Lamamblawa. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, NIM 28922500771. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS semester 2 mata kuliah PPKN, dosen pengampu Yogi Krisnayadi, M.Si. Topik yang dibahas adalah kebijakan dalam skala nasional apa yang kamu buat? Jika menjadi seorang pemimpin, kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian yang bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jelaskan mengapa kebijakan itu bermanfaat. Berikut pembahasan umum 1. Skala nasional adalah elemen analisis yang berfungsi untuk membuat referensi tentang apa yang terjadi dalam suatu negara, atau juga untuk membuat perbandingan sehubung dengan nilai-nilai lokal, regional, atau internasional. Pembahasan umum 2. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicari oleh perilaku yang konsisten, baik dari yang membuat atau melakukan kebijakan tersebut. Yang kedua, kebijakan perencanaan wilayah adalah suatu kebijakan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, merupakan suatu aturan hukum yang diharapkan maupun acuan dalam pengambilan tindakan. Kebijakan merupakan pardah. Keputusan-keputusan gubernur atau bupati menjadi acuan paling detail menjawab permasalahan di daerah. Pertanyaan 1. Kebijakan dalam skala nasional apakah yang saya buat jika menjadi seorang pemimpin yang berkaitan dengan perekonomian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal. Dasar hukum kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ruang lingkup perencanaan, Undang-Undang 25 Tahun 2004. Yang pertama, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP Nasional. Kedua, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPMP Nasional. Yang ketiga, Renstra Kementerian atau Lembaga Renstra KL, Peraturan Pemimpin KL. 4. Rencana Kerja Pemerintah RKP, Perpres. 5. Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga Renja KL, Peraturan Pemimpin KL. Yang berikut peraturan perundang-undang di dalam perencanaan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJNPN 2005 sampai 2025. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010 sampai 2014. Mengapa kebijakan itu bermanfaat? Jawabannya, untuk mengurangi pembangunan di Indonesia
yang belum merata di daerah pelosok, mengurangi kesenjangan masyarakat yang akan mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, kriminal, dan lain sebagainya, meningkatkan pembangunan merata di wilayah Indonesia agar menambah lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari meningkatkan kualitas fisik, mengurangi angka kematian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian penjelasan saya mengenai kebijakan dalam skala nasional apabila menjadi seorang pemimpin dan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian yang bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang 1945.